Yekui terbaru 27 April 2023. Kisah perkotaan dilanjut. Selamat menikmati untuk penonton-penonton lama dan penonton setia kami. Terima kasih. Manusia berjalan dalam keramaian. Kota itu masih sibuk dengan aktivitasnya. Di dalam kamar presidential suite sebuah hotel kelas atas di Jiangsu, Su Minghui, yang mengenakan baju tidur dan memegang segelas anggur merah di tangannya, duduk di sofa di ruang tamu sambil menonton TV. Saat itu sangat santai. Ting tong. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Masuklah. Saat suara Su Minghui terdengar, pintu kamar terbuka dan seorang pengawal masuk. Tuan muda, terlalu sulit untuk menemukan aktris yang agak terkenal di neraka Jiangsu ini. Saya sudah lama mencari, tapi saya juga belum menemukannya. Namun, saya telah menghubungi seorang aktris yang sedang syuting di Hengdian, hanya saja harganya agak mahal dan kami harus membayar tiket pulang pergi. Su Minghui tertawa dan bicara, tidak apa-apa, selama itu membuat saya bahagia. Apa yang telah dilakukan orang itu? Sudah tiba. Pengawal itu bertanya, Tuan muda, haruskah saya membawanya sekarang? Iya, Su Minghui menganggukkan kepalanya. Pengawal itu berjalan keluar dengan cepat. 5 menit kemudian, penjaga pintu masuk ke dalam ruangan bersama seorang wanita cantik. Wanita itu memiliki gelombang besar di kepalanya, tinggi, dan mengenakan rok pendek yang memamerkan area kulit yang luas dan 2 kaki yang panjang dan mulus. Sayang sekali matanya ditutup dengan kain hitam. Mengapa matanya ditutup? Su Minghui bertanya, bingung. Pengawal itu bicara, Tuan muda, lebih aman dengan cara ini, dia tidak akan mengetahui identitas kamu, dan begitu lampu dimatikan, kamu masih bisa menganggapnya sebagai Lin Indah. Mata Su Minghui berbinar dan dia memberi pengawal itu tatapan penuh penghargaan dan bicara, bagus sekali. Saat kami kembali, kamu akan dipromosikan menjadi kepala Departemen Keamanan. Selain itu, gajimu akan dinaikkan 3 kali lipat. Pengawal itu segera membungkuk kepada Su Minghui dan bicara dengan penuh rasa syukur, terima kasih, Tuan muda, terima kasih, Tuan muda. Su Minghui melambaikan tangannya. Pengawal itu mengerti dan buru-buru menuntun wanita itu dan mendudukkannya di samping Su Minghui. Su Minghui tidak sopan, dia langsung melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dan naik turun. Bagaimana masalah yang saya jelaskan kepada kamu, bagaimana perkembangannya? Su Minghui bertanya kepada pengawalnya. Pengawal itu tersenyum dan bicara, Tuan muda, jangan khawatir, saya telah melakukan semuanya sesuai dengan instruksi kamu. Lins Group awalnya menghubungi lebih dari 20 media, tetapi setelah menerima telepon saya, mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri upacara pembukaan Lins Group besok. Tidak hanya itu, ada puluhan tamu yang juga tidak akan hadir besok. Tuan muda, tunggu saja pertunjukan yang bagus. Su Minghui mencibir, sial, hanya karena kamu memiliki ketampanan, mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Lin cantik, saya ingin melihat bagaimana kamu akan berakhir tanpa satu tamu pun besok. Ngomong-ngomong, bagaimana hal lain yang saya jelaskan kepada kamu? Pengawal itu menjawab, saya menemukan 2 orang dari internet gelap, tetapi harga yang mereka minta terlalu mahal, 1 orang ingin 50 juta, 2 orang 100 juta. Su Minghui bicara, selama kita bisa membuat Yekui termusnah, 100 juta tidak ada apa-apanya. Pengawal itu bicara, Tuan muda, mereka menginginkan dolar. Mata Su Minghui berkilat dengan sedikit kemarahan, sial, hanya untuk membuat seorang pria termusnah, kamu menginginkan begitu banyak uang. Pengawal itu bicara, Tuan muda, kamu tidak tahu, Yekui adalah master dari Sekte Naga dan sangat terampil, jadi harganya cukup mahal dibandingkan dengan orang biasa. Tapi kedua orang itu juga bukan vegetarian, mereka telah memusnah beberapa kepala negara asing. Tuan muda, saya rasa begitu, jika mereka benar-benar bisa menyingkirkan Yekui, maka masih ada baiknya menghabiskan 100 juta. Bukankah alasan mengapa Lin Indah menolakmu karena dia memiliki Yekui yang mendukungnya? Selama Yekui sudah mati, Lin Indah pasti akan menerimamu. Bagaimanapun,
tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia masih perlu menemukan seorang pria pada akhirnya, atau siapa yang akan membantunya menyingkirkan kesepiannya. Pengawal itu tertawa terbahak-bahak saat dia mengatakan ini, dan kemudian menambahkan, "Pakailah otak, Tuan Muda, dengan menghabiskan 100 juta, kamu tidak hanya bisa menyingkirkan Ye Kui dan mendapatkan Lin Indah, kamu juga bisa mendapatkan perusahaan Lin Indah, itu seperti memusnah 3 burung dengan 1 batu. Saya pikir itu kesepakatan yang sangat bagus. Bagaimana menurutmu?" Su Minghui mengangguk dan menginstruksikan pengawalnya, "Lakukan saja, beritahu kedua orang itu untuk memastikan mereka menyingkirkan Ye Qiu." Pengawal itu membungkuk dan setuju, "Iya. Baiklah, kamu kembali, aku perlu istirahat." Su Minghui melambaikan tangannya. Pengawal itu berdiri diam, "Tuan Muda, ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan kepada kamu, apakah kamu masih akan pergi ke pembukaan perusahaan Lin yang indah besok?" "Tentu saja saya akan pergi." Su Minghui bicara, "Bagaimana saya bisa melihatnya tertawa jika saya tidak pergi? Kalau begitu aku akan meneleponmu besok jam 9 pagi. Setelah pengawal itu selesai berbicara, dia melirik wanita yang tidak terawat di pelukan Su Minghui, dan sedikit rasa iri muncul di matanya. Senang rasanya punya uang, aktris itu bisa bermain-main. Titik 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 titik. Hari kedua, langit cerah. Di depan kelompok Lin, sebuah panggung besar didirikan dan karpet merah sepanjang beberapa ratus meter dibentangkan. Bunga-bunga ada di sekeliling panggung. Beberapa ratus kursi juga diatur di bawah panggung. Puluhan penyambut wanita cantik, mengenakan congsam merah besar, melakukan upacara. Adegan itu sungguh menggembirakan. Jam 8 pagi. Sebuah mobil Mercedes-Benz, perlahan-lahan berhenti di pintu masuk Lin Group. Lin dengan lembut menggendong Ye Kui dan keluar dari dalam mobil. Keduanya sengaja berkamun hari ini. Lin yang cantik mengenakan setelan jas merah dengan kemeja hitam di dalamnya, rambutnya disisir ke atas untuk memperlihatkan dahinya yang telanjang, dan wajahnya dicat dengan riasan tipis, terlihat cerdas dan elegan. Adapun Ye Kui, dia mengenakan jubah putih, tampan. Ye Kui melirik ke arah panggung dan bertanya, "Upacara pembukaan diadakan di sini?" "Baiklah," Lin dengan indah menjelaskan, "saya membeli sebuah gedung, tetapi masih dalam renovasi, jadi upacara pembukaan hanya bisa diadakan di sini." "Apa nama perusahaan farmasi itu?" Ye Kui bertanya lagi. "Grup Farmasi Oriental." Lin dengan indah bicara, "Saya punya ide, saya akan menemukan waktu yang tepat untuk mengubah grup Lin menjadi grup Oriental juga. Saya pikir grup Timur terdengar lebih atmosfer. Bagaimana menurutmu?" Ye Kui mengangguk, "Saya setuju. Kata Oriental tidak hanya atmosfer, tetapi juga memiliki makna yang mendalam, dengan arti matahari terbit di timur dan berkembang. Apalagi negara China berdiri di timur dunia. Di masa depan, Eastern Group dapat mewakili perusahaan-perusahaan wakamu dan bersaing dengan konsorsium-konsorsium terbaik di dunia." Lin dengan indahnya tertawa dan bicara, "Dengan kata-kata kamu, saya merasa lega, saya akan mencari seorang kaligrafer terkenal dan memintanya untuk menulis papan nama untuk perusahaan kita. Kalau begitu, gantunglah 4 kata Oriental Group di bagian atas gedung ini." Ye Kui bertanya, "Saudari Lin, kapan upacara pembukaan akan diadakan?" 11.30 pagi. Ye Kui melirik arlojinya, masih ada 3,5 jam sebelum upacara pembukaan perusahaan. Hatinya tergerak dan dia bicara, "Saudari Lin, lebih baik memilih 1 hari daripada menabrak. Saya pikir kita harus mengubah nama perusahaan hari ini. Lagi pula tidak perlu mempersiapkan apapun, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengumumkannya di atas panggung. Sedangkan untuk papan nama perusahaan, tidak perlu meminta kaligrafer untuk menuliskannya, saya akan menyewa seseorang untuk membantu saya menuliskannya. Bagaimana menurut kamu?" Lin bicara dengan lembut, "Sayang, bukankah kita sudah mengatakan tadi malam bahwa kita akan mendengarkanmu di bawah tempat tidur mulai sekarang?" Ye Kui dan Lin sedang berbincang-bincang dengan sangat akrab ketika mereka tiba-tiba melihat sebuah mobil BMW perlahan mendekat. "Saudari Wan telah tiba," Lin indah bicara sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mobil BMW itu berhenti dan Qin Wan melangkah keluar dari dalam.
Mata Ye Kui langsung berbinar. Qin Wan berpakaian rapi hari ini, dia mengenakan congsam biru tua, yang membentuk tubuh rampingnya menjadi cekung dan cembung. Ditambah dengan wajahnya yang halus, matanya yang gelap dan jernih, hidungnya yang kecil dan mancung, pipinya yang berjajar indah, dan bibirnya yang merah merekah dan montok. Dimanapun ia berada, semuanya sempurna. Bagaikan bunga begonia yang sedang mekar penuh, kaki Qin Wan yang lurus dan ramping tampak saat ia berjalan, dan tubuhnya memancarkan keharuman kedewasaan. Sungguh menggiurkan. Ketika Qin Wan melihat Ye Kui, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Lin dengan indah melangkah maju untuk memegang lengan Qin Wan dan bicara sambil tersenyum, "Saudari Wan, mengapa kamu ada di sini sepagi ini?" Qin Wan tersenyum dan bicara, "Saya datang lebih awal untuk melihat apakah ada yang perlu saya bantu." Lin bicara, "Saya tidak ada kerjaan, tapi setelah kamu mengingatkan saya, benar-benar ada sesuatu yang saya butuh bantuan kamu." Qin Wan bertanya, "Apa itu?" "Mari kita bicarakan di lantai atas." Lin bicara dengan indah, dan membawa Qin Wan dan Ye Kui ke kantor presiden. Masuk ke pintu, Qin Wan bertanya, "Indah, apa yang kamu ingin saya lakukan? Katakan saja, jangan sopan." "Saudari Wan jangan khawatir, aku tidak akan bersikap sopan padamu." Lin indah melirik Ye Kui dan bicara, "Pembukaan perusahaan hari ini, saya agak sibuk, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk menemaninya. Saudari Wan, aku akan menyerahkannya padamu. Bersikaplah baik, bantu aku melayaninya." Dalam sekejap, wajah cantik Qin Wan memerah dan dia mencuri pekamung ke arah Ye Qiu. "Masih ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dan sibuk dulu." Lin bicara dengan indah dan meninggalkan kantor sambil tersenyum. Begitu dia pergi, Ye Kui berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya ke Qin Wan. Tanpa diduga, itu didorong oleh Qin Wan. "Saudari Wan, apa yang kamu lakukan?" Mata Ye Kui bingung. "Dasar pria berhati negatif, sudah lama sekali kamu tidak datang padaku." Qin Wan bicara dengan wajah gerah, berpura-pura marah. Ye Kui sekali lagi memeluk Qin Wan dan meminta maaf, "Saudari Wan, ini salahku. Aku terlalu sibuk kali ini. Maafkan aku." Kata-kata itu belum selesai. Bibir Qin Wan menutup mulut Ye Qiu. Keduanya berciuman dengan penuh semangat. Dentang. Tiba-tiba, pintu kantor didorong terbuka dari luar, mengagetkan kedua pria itu. Lin dengan cantiknya berdiri di ambang pintu dan bicara sambil tersenyum, "Saudari Wan, saya lupa memberitahu kamu karena saya pergi dengan tergesa-gesa tadi. Ada kamar di dalam, dengan tempat tidur yang besar dan empuk, kamu akan menyukainya." "Itu benar, bersikaplah lembut, jangan merusak Ye Kui. Aku membutuhkannya lagi, hehehe." Lin terkikik indah dan menutup pintu kantor. Wajah Qin Wan memerah dan dia meludah, "Cantik sekali, kenapa dia seperti ini?" "Saudari Lin selalu seperti ini, apa kau tidak tahu?" Ye Kui merangkul Qin Wan dan bicara, "Saudari Wan, ayo kita pergi ke kamar di dalam." Qin Wan menggelengkan kepalanya, "Tidak, hari ini adalah pembukaan indah, nanti aku harus turun untuk membantu menyambut para tamu." Ye Kui menambahkan, "Kalau begitu, aku akan menemuimu malam ini." Qin Wan memberi isyarat, lalu memelototi Ye Kui, "Singkirkan tanganmu." Tangan kanan Ye Kui bergerak perlahan di bawah pinggang Qin Wan dan tersenyum jahat, "Saudari Wan, tidakkah kamu menyukainya?" Qin Wan bicara, "Jangan kusut congsamku, aku harus bertemu orang nanti." Ye Kui mengangguk, "Oke, aku akan bersikap lembut." Qin Wan. Ye Kui tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, jadi dia buru-buru melepaskan Qin Wan, mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Pukul 10 pagi, Ye Kui dan Qin Wan meninggalkan kantor Lin Indah dan turun ke bawah, siap membantu Lin Indah menyambut tamunya. Namun, mereka baru saja keluar dari pintu depan Lin ketika mereka melihat Lin Indah menegur Sun Mengji. "Apa yang sudah saya jelaskan padamu kemarin? Saya sudah bilang untuk meminta Departemen PR untuk memverifikasi semua media dan tamu yang hadir hari ini, kenapa tidak ada yang datang sejauh ini? Bagaimana kamu mengharapkan perusahaan saya untuk dibuka?"
Lin mendinginkan wajahnya. Terlihat jelas bahwa dia sekarang sangat marah. Sun Mengji bicara, Tuan Lin, dengarkan penjelasan saya. Saya menerima kabar tadi malam bahwa para tamu dan media tidak akan datang hari ini. Lin sangat marah, karena kamu tahu tadi malam, mengapa kamu tidak melapor kepada saya? Sun Mengji, apakah kamu mencoba mengolok-olok saya? Jika kamu tidak ingin melakukannya lagi, kamu bisa keluar. Air mata kesedihan Sun Mengji menetes saat dia bicara, Tuan Lin, saya. Kamu apa yang kamu? Jika kamu masih ingin bekerja, segera hubungi para tamu dan media. Lin bicara dengan kemarahan yang luar biasa. Ye Kui berjalan dengan cepat dan bicara, Saudari Lin, jangan salahkan Xiao Jie. Dia sudah siap melapor padamu tadi malam, tapi melihatmu tidur nyenyak, aku tidak membangunkanmu. Saudari Lin, jangan khawatir, saya sudah membuat semua pengaturan. Ketika Lin dengan indah mendengar Ye Kui mengatakan ini, kemarahannya sedikit mereda dan dia meminta maaf pada Sun Mengji. Maaf, akulah yang bersemangat sekarang. Sun Mengji menggelengkan kepalanya, saya tidak menyalahkan Lin, ini semua salah saya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di depan pintu, pintu terbuka dan Su Minghui melangkah keluar dari dalam. Su Minghui mengenakan setelan jas dan mengenakan potongan rambut cepak ke belakang, sangat flamboyan. Ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Su Minghui memiringkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam, lalu dengan dua pengawalnya, dia berjalan ke arah Lin dengan senyuman di wajahnya dan bicara, Tuan Lin, selamat atas pembukaan perusahaan baru kamu. Terima kasih. Lin dengan indah menanggapi dengan ekspresi kosong. Su Minghui melihat ke arah kursi-kursi yang kosong dan bertanya, berpura-pura bingung, mengapa kamu tidak melihat ada tamu? Tuan Lin, kamu tidak mengundang tamu, bukan? Ini adalah acara besar seperti pembukaan perusahaan baru, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa tamu? Apakah kamu ingin saya menelepon beberapa teman untuk datang untuk mendukung kamu? Tidak perlu. Lin bicara dengan indah, para tamu akan segera datang. Benarkah? Su Minghui tersenyum muram dan bicara, aku ingin tahu berapa banyak tamu yang diundang Tuan Lin. Siapa mereka? Juga, kenapa tidak ada satupun media yang terlihat? Tuan Lin, saya tidak sedang membicarakan kamu, pembukaan perusahaan baru harus megah, acaranya harus besar, momentumnya harus diciptakan. Kebetulan saya memiliki hubungan baik dengan beberapa media, jika kamu perlu, saya bisa mengundang mereka. Tidak perlu. Lin dengan indah menyela Su Minghui dan bicara, saya telah mengundang media, mereka akan berada di sini sebentar lagi. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Sebuah mobil bisnis hitam berhenti tidak jauh dari situ. Tak lama kemudian, beberapa pria dan wanita yang membawa kamera, yang terlihat seperti reporter media, keluar dari dalam mobil. Media mana ini? Kenapa saya tidak mengenalinya? Ini bukan koran kecil yang tidak dibaca orang, kan? Saat Su Minghui selesai berbicara, seorang pria parubaya berjanggut lebat berjalan ke arah Lin dengan sangat ramah dan bicara dengan hormat. Halo, Tuan Lin, saya Wang Zisheng, pemimpin redaksi Jiangsu Daily. Saya diperintahkan untuk datang dan melaporkan pembukaan perusahaan baru kamu. Tuan Lin, saya tidak mengganggu kamu, kan? Wang Zisheng, sebagai pemimpin redaksi Jiangsu Daily, tidak memiliki pangkat yang rendah, tetapi di depan Lin Indah, dia sangat hormat. Lin Indah tersenyum dan berjabat tangan dengan Wang Zisheng, bicara, selamat datang di pembukaan pemimpin redaksi, Wang Zisheng. Wang Zisheng tampak tersanjung, merupakan suatu kehormatan bisa melayani Tuan Lin. Lin tersenyum manis, pemimpin redaksi Wang, mari saya ajak kamu ke galeri media. Tidak, Wang Zisheng buru-buru melambaikan tangannya dan bicara, Tuan Lin, saya tahu kamu sangat sibuk hari ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya bisa mencari tempat duduk sendiri. Selain itu, saya sudah melapor ke manajemen puncak surat kabar ketika saya datang ke sini, besok saya akan mempublikasikan berita upacara pembukaan grup farmasi oriental yang saya tulis di halaman depan Jiangsu Daily. Pada saat itu, silakan minta kritik dan koreksi dari Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, Wang Zisheng membawa beberapa bawahan dan pergi mencari tempat duduk. Ketika Su Minghui melihat pemkamungan ini, dia sedikit kesal di dalam hatinya.
Dia tidak menyangka bahwa Lin Indah benar-benar mengundang media. Namun, dia tidak terlalu peduli karena menurutnya, Jiangsu Daily hanyalah sebuah surat kabar kecil. Su Minghui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada mengejek. Tuan Lin, jangan bilang kalau yang kamu pekerjakan hanyalah outlet media seperti Jiangsu Daily. Itu terlalu tidak berkelas. Seorang bos seperti kamu, yang bernilai puluhan miliar, harus mengundang media nasional untuk pembukaan perusahaan barunya, seperti Jiangsu Daily, meskipun itu adalah surat kabar resmi, itu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tuan Lin, jika kamu tidak dapat menyewa media nasional, kamu dapat mencari saya akan memberi kamu. Sebelum Su Minghui dapat menyelesaikan kalimatnya, Lin dengan indah bicara, tidak perlu. Tuan Su, jika kamu di sini untuk memberi selamat kepada saya menyambut kamu. Jika kamu di sini untuk mengatakan sesuatu, kamu tidak diterima di sini. Su Minghui bicara, Tuan Lin, kamu salah paham, saya hanya bersikap baik, karena Tuan Lin tidak menghargainya, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Sebenarnya, saya juga melakukannya untuk kebaikan kamu sendiri. Lagi pula, jika pembukaan perusahaan adalah acara besar, jika tidak ada beberapa laporan media nasional. Kata-kata itu belum sempat terucap. Iring-iringan mobil berhenti. Setidaknya ada selusin mobil. Di badan setiap mobil ada beberapa huruf besar dan tebal. Jack Wave. Cari busur. Phoenix Media. First Financial. Petik 2 petik 2. Seketika itu juga, selusin media nasional bermunculan. Lin tertawa lebar dan bicara, Tuan Su, bukankah kamu mengatakan tidak ada media nasional, tapi sekarang semuanya ada di sini. Su Minghui tercengang. Tidak lama kemudian, konvoi berhenti dan para reporter berita dari media besar, dengan fotografer yang membawa senjata laras panjang, keluar dari dalam mobil. Xiao Ji, ikuti saya untuk menyapa teman-teman media ini. Lin dengan indahnya selesai berbicara dan membawa Sun Mengji untuk menyapa mereka. Wajah Su Minghui membiru saat dia bertanya kepada pengawalnya dengan suara rendah, apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu mengatakan kepada saya kemarin bahwa semuanya sudah beres? Pengawal itu bicara, Tuan Muda, kemarin kelompok Lin mengundang semua media yang terkait dengan industri farmasi. Saya sudah menyapa mereka semua, mereka benar-benar tidak datang hari ini. Adapun media yang muncul sekarang, saya curiga kelompok Lin mengundang mereka secara ad hoc. Haha, Su Minghui dengan dingin mendengus, sepertinya aku meremehkan Lin Indah, wanita ini masih memiliki beberapa keterampilan. Pengawal itu menasehati, Tuan Muda, tidak perlu khawatir, ini hanya beberapa media nasional, bukan masalah besar. Lagi pula, media ada di sini, tapi tidak ada satu pun tamu. Jika berita ini tersiar, Lin masih akan menjadi lelucon di industri ini. Setelah beberapa saat, Lin Indah selesai berbasa-basi dengan para reporter media tersebut dan kembali ke posisi di mana dia berdiri sebelumnya. Su Minghui bicara dengan muram, Tuan Lin, sungguh mengesankan bahwa kamu telah mengundang begitu banyak media nasional. Jika kamu begitu berkuasa, mengapa kamu tidak memanggil kamera pengintai juga? Tapi kamera pengintai tidak semudah itu untuk diundang. Tahun lalu grup Su kami mengadakan perayaan ulang tahun dan ingin mengundang reporter kamera pengintai ke lokasi. Departemen Humas mencoba berbagai cara tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Pada akhirnya ayah saya yang secara pribadi turun tangan dan menemukan orang terkenal untuk membantu. Barulah kamera pengintai mengirim reporter kecil. Ye Kui dengan jijik bicara, apakah sulit mengundang kamera pengintai? Su Minghui mencibir, jika menurut kamu mudah untuk mengundang, maka kamu bisa mencobanya. Apalagi yang harus dicoba, bukankah mereka ada di sini? Ye Kui mengulurkan tangannya dan menunjuk. Su Minghui mengikuti arah jari Ye Kui dan melihat 3 mobil bisnis perlahan-lahan melaju. Di atas jendela setiap mobil, 2 kata besar tercetak. Kamera pengintai. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Su Minghui tidak bisa mempercayainya. Kantor pusat kamera pengintai berada di ibu kota, bagaimana mungkin mereka melakukan perjalanan khusus ke Jiangsu untuk pembukaan perusahaan Lin yang sangat indah? Hal ini tidak mungkin terjadi. Su Minghui terdiam sejenak, lalu tertawa. Tuan Lin, kamera pengintai ini penipu, bukan? Di mana kamu menemukannya?
Tolol, Ye Kui memarahi. Mata Su Minghui melotot, siapa yang kamu sebut bodoh? Dentang. Pada saat itu, pintu mobil bisnis pertama terbuka dan seorang wanita cantik dengan postur tubuh yang indah melangkah keluar dari dalam. Su Minghui langsung mengenali bahwa wanita ini adalah gadis pembawa bunga terkemuka kamera pengintai, Dong Si. Seketika itu juga, Su Minghui seperti ditampar wajahnya. Memanggilmu bodoh dan kamu masih tidak menurut, sekarang saatnya mengakuinya, kan? Ye Kui mencibir. Wajah Su Minghui sangat jelek. Setelah Dong Si keluar dari mobil, dia dengan cepat berjalan ke arah Ye Kui dan bicara, Dokter Ye, setelah saya menerima WeChat kamu tadi malam, saya segera membawa tim saya dan pergi dari ibu kota semalam dan berkendara sampai ke Jiangsu. Dokter Ye, saya tidak terlambat, bukan? Ye Kui tersenyum dan bicara, tidak terlambat. Nona Dong datang jauh-jauh dari jarak 1000 mil, saya akan menerima bantuan ini. Izinkan saya memperkenalkan kamu. Ini adalah pacar saya dan ketua grup farmasi oriental yang akan segera dibuka, Lin Indah. Dong Si buru-buru berjabat tangan dengan Lin Indah dan bicara sambil tersenyum, saya selalu bertanya-tanya wanita seperti apa yang layak untuk pria sebaik dokter. Hanya ketika saya bertemu Tuan Lin hari ini saya menyadari bahwa yang disebut pria baik dan wanita baik sedang membicarakan kamu. Selamat, Tuan Lin. Terima kasih. Lin tersenyum manis dan mengucapkan terima kasih. Hah, cantik sekali ya. Dong Si tiba-tiba memperhatikan Qin Wan dan bertanya dengan kilatan keheranan di matanya. Ye Kui bicara, izinkan saya memperkenalkan kepada kamu, ini adalah Qin Wan, pacar saya. Apa? Dong Si sedikit tertegun, lalu tertawa dan bicara, Dokter Ye, kamu benar-benar beruntung. Ye Kui tertawa dan bicara, saya pikir juga begitu. Di sebelahnya, wajah Su Minghui segelap dasar panci, dia telah melihat Qin Wan ketika dia pertama kali tiba dan juga terkejut dengan penampilan dan sosok Qin Wan, serta pesona dewasanya. Dia mengira Qin Wan adalah sahabat karib Lin yang sangat cantik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Wan juga wanita Ye Qiu. Untuk sementara, semua jenis perasaan iri, cemburu, dan benci melonjak ke dalam hatinya. Rumput, memiliki dua wanita yang sangat baik, apa yang membuatmu berpikir begitu? Namun, Su Minghui tidak tahu bahwa pukulan di wajahnya baru saja dimulai. Kedatangan kamera pengintai segera diikuti oleh kedatangan media lainnya. Metropolis Selatan, Economic Weekly, Mango Supermedia. Hanya setengah jam saja, selusin media nasional dan 40 hingga 50 media provinsi datang, serta beberapa portal besar di Wakamu. Di antara mereka, beberapa media datang dengan pimpinan dan kepala reporternya. Wajah Su Minghui terlihat jelek. Dia mengira bahwa dengan sedikit taktik, dia akan dapat membuat Lin yang sangat cantik menjadi lelucon di industri ini. Tetapi yang mengejutkannya, banyak hal yang telah berkembang jauh di luar dugaannya. Atau lebih tepatnya, dia sedikit tercengang. Bagaimana mungkin Lin Indah bisa mengundang begitu banyak media kelas berat untuk datang dan mendukung acara tersebut hanya dalam satu malam? Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Mungkinkah itu Ye Qiu? Su Minghui melirik Ye Kui, lalu menyangkal pikirannya, dia tidak percaya bahwa bos dari kekuatan bawah tanah bisa mengundang begitu banyak media. Lagi pula, banyak dari mereka yang hadir hari ini adalah media resmi. Itu semua pasti kemampuan Lin yang luar biasa. Faktanya, tidak hanya Su Minghui yang terkejut, tetapi bahkan Lin Indah sendiri pun terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Kui dapat mengundang kamera pengintai dan Dong Si, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa puluhan media nasional benar-benar datang sekaligus. Orang harus tahu bahwa biasanya hanya ketika negara mengadakan acara besar, media-media ini akan berkumpul bersama. Lin sangat tidak menyangka bahwa begitu banyak media yang datang ke sini hari ini hanya untuk meliput pembukaan perusahaan barunya. Untuk sesaat, dia sangat terharu sehingga dia ingin memeluk Ye Kui dan menciumnya dengan ganas beberapa kali. Sayang, terima kasih. Lin dengan indah bicara kepada Ye Kui dengan emosi yang dalam tanpa menghindari kerumunan orang yang hadir. Saudari Lin, antara kau dan aku, tidak perlu mengucapkan terima kasih, hanya ini yang harus kulakukan. Ye Kui melirik Su Minghui dan bicara sambil tersenyum,
Hanya saja, saya khawatir keinginan orang-orang tertentu untuk melihat kamu tertawa akan sia-sia. Huff, apa gunanya menjadi sombong? Su Minghui bicara dengan acuh tak acuh, Tuan Lin, saya benar-benar meremehkan kamu, saya tidak menyangka kamu bisa mengundang begitu banyak media, taktik yang luar biasa. Hanya saja, jangan lupa, Tuan Lin, media saja tidak cukup. Jika tidak ada satu tamu pun pada upacara pembukaan, maka kamu akan tetap menjadi lelucon di industri ini. Lin dengan indah bicara dengan dingin, jangan ganggu Tuan Su, para tamu akan segera datang. Su Minghui tersenyum muram dan bicara, di mana para tamu? Mengapa saya tidak melihat mereka? Apakah kamu memiliki masalah dengan mata kamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tamu itu ada di sini? Saat Ye Kui berbicara, sebuah Maybach berhenti di depan kelompok itu. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda terlihat menopang seorang pria tua dan berjalan keluar dari dalam. Mata Su Minghui menyipit. Meskipun dia tidak mengenal kedua orang ini, dia melihat bahwa orang tua itu mengenakan setelan tang hitam dan memiliki tongkat kepala naga di tangannya dengan aura yang luar biasa. Jadi dia menyadari bahwa orang tua ini memiliki status. Tuan Lin, selamat. Raja Naga ada di sini, selamat datang. Pengunjung itu tidak lain adalah Raja Naga dan Zhao Yun. Raja Naga mengeluarkan sebuah cek dari sakunya, menyerahkannya kepada Lin dan bicara, saya telah menyiapkan hadiah kecil, tolong terimalah. Lin menunduk dan melihat bahwa jumlah di cek itu adalah 100 juta, jadi dia dengan cepat menolaknya. Raja Naga tersenyum dan bicara, Tuan Lin, ini adalah hadiah kecil dari penghargaan saya, terimalah. Lin Indah melirik Ye Kui, hanya untuk melihat yang terakhir mengangguk sebelum Lin Indah mengambil cek, terima kasih, Raja Naga. Kamu tidak perlu bersikap sopan, Jenderal Lin, kamu silakan sibuk, saya akan berbicara dengan Ye Qiu. Raja Naga berjalan ke depan Ye Qiu. Halo, suhu sekte. Raja Naga selesai dan hendak membungkuk dan membungkuk. Ye Kui buru-buru memeluk Raja Naga dan bicara, Raja Naga, di hadapanmu, aku akan selalu menjadi junior, kamu tidak perlu membungkuk. Melihat ke belakang, jika bukan karena bantuan kamu, maka saya tidak akan berada di sini hari ini. Saya akan selalu mengingat kebaikan kamu di hati saya. Raja Naga sangat lega dan bicara dengan penuh haru, awalnya saya hanya mengira kamu adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, kamu akan menjadi penguasa Sekte Naga. Ye kecil, kamu benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ye Kui bertanya, apa itu? Raja Naga bicara, Zhao Yun adalah bakat yang langka, terlalu boros untuk selalu mengikuti orang tua sepertiku. Aku ingin kamu mencarikannya pekerjaan. Ye Kui mengerti bahwa Raja Naga ingin Zhao Yun bekerja di bawahnya. Saudara Zhao, apa yang ada dalam pikiranmu? Ye Kui bertanya. Zhao Yun menjawab, saya ingin tinggal di Jiangsu, jadi akan lebih mudah untuk mensuhus Raja Naga. Ye Kui segera mendapat ide dan bicara, Saudara Zhao, aku akan menyerahkan Jiangsu kepadamu, apakah menurutmu tidak apa-apa? Zhao Yun mengkamung Ye Kui dengan takjub, maksudmu kau ingin aku menjadi bos Jiangsu? Iya, Ye Kui menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, Zhao Yun bicara, saya belum pernah menjadi bos sebelumnya, saya khawatir saya tidak akan bisa mengaturnya dengan baik. Saudara Zhao, jangan takut, bukankah aku juga belum pernah menjadi pemimpin sekte sebelumnya? Ye Kui tertawa, selain itu, Raja Naga dulunya adalah bos Jiangsu, Raja Naga memiliki pengalaman, orang tuanya dapat membantumu. Raja Naga, apakah menurutmu pengaturan ini baik-baik saja untukku? Raja Naga tertawa dan bicara, saya pikir tidak apa-apa. Karena Raja Naga juga berpikir tidak apa-apa, maka itu adalah keputusan yang membahagiakan. Alasan mengapa Ye Kui menjadikan Zhao Yun sebagai bos Jiangsu bukan hanya karena melihat wajah Raja Naga, dia punya pertimbangan sendiri. Pertama, Zhao Yun pernah menolongnya dan dia melakukannya untuk membalas kebaikan Zhao Yun kepadanya. Kedua, Zhao Yun adalah orang yang sangat saleh dan tidak akan mengkhianatinya.
Kemudian, sebagian besar murid Sekte Naga di Jiangsu adalah mantan bawahan Raja Naga, dan Zhao Yun akrab dengan orang-orang ini dan relatif mudah untuk mengatur mereka. Akhirnya, Sekte Naga sekarang membutuhkan orang, tetapi siapapun yang mampu dan ingin bergabung dengan Sekte Naga, Ye Kui secara alami menyambut mereka. Zhao Yun, Ye kecil telah menjadikanmu bos Jiangsu, jadi mengapa kamu tidak berterima kasih padanya? Raja Naga mengingatkan. Zhao Yun bicara dengan penuh rasa syukur, Ye Kui, terima kasih. Zhao Yun, bagaimana kamu berbicara? Wajah Raja Naga tenggelam, panggil suhu sekte. Baru kemudian Zhao Yun menyadari bahwa dia tidak sengaja mengatakan hal yang salah barusan dan dengan cepat bicara, terima kasih, suhu sekte. Ye Kui tersenyum dan bicara, saudara Zhao, apakah saya suhu sekte naga atau dokter? Kamu dapat memanggil saya dengan nama depan saya, karena di dalam hati saya, kamu adalah saudara saya. Ketika Zhao Yun mendengar kata-kata ini, arus hangat membanjiri hatinya. Pembicaraan bisnis telah berakhir. Raja Naga, saya masih ada urusan, jadi saya tidak akan menemani kamu. Saya akan datang ke rumah kamu untuk minum-minum di lain hari. Ye Kui selesai berbicara dan menginstruksikan Sun Mengji, Xiao Ji, kamu membawa Raja Naga dan saudara Zhao ke meja tamu dan duduklah. Baiklah, Sun Mengji membawa Raja Naga dan Zhao Yun dan pergi. Begitu mereka pergi, suara Su Minghui terdengar. Saya pikir itu adalah orang besar, tapi ternyata itu hanya gangster hutan. Tuan Lin, apakah kamu tidak dapat mengundang tamu? Bagaimana lagi kamu akan mengundang orang seperti itu yang tidak bisa naik ke atas panggung di sini? Sebelum Lin dapat mengatakan sesuatu yang indah, tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di pintu masuk. Segera setelah itu, seseorang turun dari barisan mobil. Seketika, wajah Su Minghui berubah. Sugar, apa yang dia lakukan di sini? Wajah Su Minghui berubah. Pria seperti dia biasanya sangat menyukai aktris cantik, dan meskipun dia belum pernah melihat mereka secara langsung, dia pernah melihatnya di TV. Begitu Sugar keluar dari dalam mobil, Su Minghui langsung mengenalinya. Wajah Sugar dicat dengan riasan tipis, mengenakan gaun putih panjang dan senyum manis di wajahnya, memberinya perasaan yang sangat polos, tanpa sedikit pun kesan bintang besar. Kemunculannya segera menimbulkan sensasi. Adegan itu penuh dengan teriakan. Bagaimanapun, Sugar adalah diva terpanas dan terpopuler saat ini. Untungnya, Ye Kui telah mengatur banyak murid Sekte Naga untuk menjaga ketertiban di tempat tersebut. Jika tidak, saya khawatir separuh dari Jiangsu akan bergegas untuk menikmati bintang besar itu. Para reporter media yang hadir bahkan mengerumuni Sugar, mengambil gambar dan mewawancarainya pada saat yang bersamaan. Lin bicara dengan bisikan yang sangat indah, sayang, kamu benar-benar hebat, kamu telah memanggil bintang besar ke sini. Ye Kui bicara, aku tidak bisa menahannya, siapa yang menyuruhku untuk mencintaimu? Lin yang sangat cantik memutar matanya dan bicara, mengapa saya tidak meminjamkan kantor saya nanti dan kamu bisa melakukannya dengan Sugar? Ye Kui tersenyum pahit, saudari Lin, aku hanya berteman dengannya. Oh, Lin sangat tidak percaya sama sekali. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, Sugar bicara kepada para jurnalis yang hadir. Terima kasih atas semua cinta yang kamu tunjukkan kepada saya. Saya datang ke Jiangsu hari ini untuk alasan yang sama seperti orang lain, untuk mendukung teman baik saya. Untuk saat ini, saya tidak akan memberikan wawancara karena tokoh utama hari ini adalah Tuan Lin. Jika kamu semua masih memiliki pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada saya, maka saya akan menjawab pertanyaan kamu ketika Tuan Lin telah menyelesaikan upacara pembukaan, oke. Setelah itu, barulah para reporter memberi jalan untuk masuk. Lin dengan anggun melangkah maju, berjabat tangan dengan Sugar dan bicara sambil tersenyum, merupakan kehormatan besar untuk memiliki bintang besar di sini, selamat datang. Sugar bicara sambil tersenyum, saudari Lin, selamat atas pembukaan perusahaan baru kamu. Saya datang dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan hadiah apapun untuk kamu. Saya akan mengatur sesi nanti. Saya akan menyanyikan 3 lagu secara langsung. Bolehkah saya? Tentu saja. Lin dengan indah bicara, dengan dukungan kamu, saya khawatir berita utama hiburan besok akan menjadi berita pembukaan perusahaan kami. Terima kasih sekali lagi.
Kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu sopan. Sugar selesai dan menyapa Qin Wan lagi. Keduanya telah bertemu terakhir kali saat klub kecantikan dibuka dan sudah saling mengenal satu sama lain. Saling menyapa pun berakhir. Sugar berjalan ke arah Ye Qiu. Ye Kui hendak menyapanya, tetapi dia melihat Sugar membuka tangannya dan ingin memeluknya. Ye Kui buru-buru menghindar. Sugar sedikit kesal dan bicara, "Ye Kui, apa maksudmu? Apakah kamu membenciku?" "Tidak, tidak," Ye Kui menjelaskan, "kamu adalah bintang besar, ada begitu banyak reporter di tempat kejadian, saya khawatir itu akan mempengaruhi reputasimu." Gula berseri-seri dan bicara, "Aku bahkan tidak takut, apa yang kamu takutkan? Aku tidak peduli, aku ingin memelukmu. Jika kamu berani bersembunyi lagi, aku akan membencimu seumur hidupku." Setelah Sugar selesai berbicara, dia mengabaikan mata orang banyak dan langsung melompat ke pelukan Ye Kui seolah-olah dia adalah pasangan kecil. Hal ini membuat Su Minghan di sampingnya sangat iri sehingga matanya memerah. "Sial, kita semua punya satu hidung dan dua mata, kenapa dia begitu baik dengan wanita? Atas dasar apa? Hanya karena dia tampan? Meskipun dia tampan, apakah dia masih bisa lebih tampan dari pembaca Gaijin Doctor?" Hati Su Minghui terasa masam, seolah-olah dia telah makan beberapa pon lemon. Beberapa saat kemudian, Gula keluar dari pelukan Ye Kui, lalu setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia dibawa oleh Qin Wan ke meja tamu dan duduk. Begitu Sugar pergi, Su Minghui mendengus dingin, "Saya pikir itu adalah tamu kelas berat, tapi itu hanya seorang selebriti wanita. Saya tidak membual, saya bisa memanggil puluhan bintang seperti ini kapan saja dengan satu panggilan telepon. Bahkan 4 raja surgawi dari Xianjiang pun bisa saya undang. Tuan Lin, tamu yang kamu undang tidak membawa beban yang cukup." Kata-kata itu belum selesai. Sebuah bas besar muncul. Tak lama kemudian, sekelompok orang tua turun dari bas. Orang-orang ini mengenakan setelan tang atau setelan zongsan dan tampak seperti sekelompok cendekiawan tua. Su Minghui tidak mengenali satu pun dari mereka. "Siapa itu?" Su Minghui bertanya pada pengawalnya. Pengawal itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Tuan Lin, orang-orang ini juga bukan tamu kamu, bukan?" Su Minghui tertawa, "Mereka yang tahu bahwa kamu membuka perusahaan baru kamu hari ini. Mereka yang tidak tahu, mengira kamu mengadakan konferensi warga senior di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan, mengundang sekelompok orang tua." "Hahaha," saya tertawa terbahak-bahak. Ye Kui melirik Su Minghui, dan 2 kata terlontar dari mulutnya, "Kutu kupret konyol." Su Minghui sangat marah, "Siapa yang kamu sebut bodoh?" Ye Kui tidak menunggu Su Minghui menyelesaikan kata-katanya sebelum mengambil inisiatif untuk berjalan menuju sekelompok orang tua. "Penatua Su, Pak Tua Li, Tetua Sang, Tetua Ni, petik 2. Ye Kui menyapa mereka satu per satu. Orang-orang ini, tidak lain adalah 4 orang suci medis nasional. Selain itu, ada beberapa kepala asosiasi pengobatan Wakamu, serta lebih dari 20 ahli terkemuka di bidang medis. Yang paling tidak diharapkan Ye Kui adalah bahwa Su Liu juga datang. Dia hanya mengirim pesan teks ke Li Chunfeng, Ni Sueliang dan Zhang Jiuling tadi malam, dan tidak mengundang Su Liu. "Dr. Ye Sage, saya datang tanpa diundang, kamu tidak akan mengusir saya, kan?" Su Liu berkamu. Ye Kui tertawa dan bicara, "Penatua Su berkamu. Saya tidak sabar menunggu kamu datang, bagaimana saya bisa mengusir kamu? Alasan saya tidak mengirimi kamu pesan teks tadi malam adalah karena saya takut kamu tidak akan menyukai acara semacam ini. Tolong maafkan aku juga." Su Liu berpura-pura marah dan bicara, "Dr. Ye, penjelasan adalah penutup. Kamu mengundang Li Tua dan yang lainnya, tetapi tidak mengundang saya, bukankah itu meremehkan saya? Sudah kubilang, aku sangat marah sekarang. Jika kamu ingin membuat orang tua itu meredakan amarahnya, belikan saya minuman." Ye Kui setuju dalam satu tarikan napas, "Tidak masalah. Penatua Su, aku akan mentraktirmu anggur berusia 50 tahun nanti." "Bagus." Penatua Su tersenyum lebar. Setelah itu,
Ye Kui memperkenalkan Lin Indah kepada para petinggi di bidang medis ini. Su Minghui mendengarkan di samping mereka untuk beberapa saat dan akhirnya tahu dari mana orang-orang tua ini berasal. Pengawal itu berbisik, "Tuan muda, ini adalah dokter-dokter terbaik di Wakamu. Kamu masih perlu mengatakan itu." Su Minghui bicara dengan marah, "Para dokter top ini adalah papan nama emas. Dengan mereka mendukung Lin Indah, maka setelah perusahaan medis Lin Indah dibuka, bisnis pasti akan sangat bagus." Orang-orang tua ini semua berpura-pura menjadi bangsawan, mereka biasanya tidak akan menghadiri acara-acara seperti itu, dan Lin Indah tidak dapat mengundang mereka, pastilah Ye Kui yang mengundang mereka untuk Lin Indah. Su Minghui menatap punggung Ye Kui, matanya menunjukkan cahaya dingin. "Bermarga Ye, mengapa kamu selalu punya masalah denganku?" Namun, tepat pada saat itu, konvoi besar yang terdiri dari ratusan Rolls-Royce Phantom datang menderu. Rolls-Royce Phantom adalah mobil mewah kelas atas, dan kehadirannya di jalan biasanya menarik banyak perhatian. Namun saat ini, sungguh mengejutkan bahwa ratusan mobil ini muncul sekaligus. Konvoi yang begitu besar, langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan para reporter media pun terkejut dan berspekulasi. Siapa yang membuat pertunjukan sebesar itu? Melihat kemegahan dan keadaannya, setidaknya itu adalah bos besar yang bernilai puluhan miliar. Dan saya ingin tahu siapa yang diundang Tuan Lin ke sini. Lin juga sangat bingung dan melihat lebih dekat pada plat nomor Rolls-Royce yang membuat kepalanya berdebar-debar. Jian 66666. Ini adalah mobil Tuan Wang. Lin sangat mengenalinya dan bertanya, "Ye Kui, apakah kamu mengundang Penatua Wang?" Ye Kui mengangguk, "Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga tertua di Jiangsu. Bagaimana mungkin kami tidak mengundang mereka untuk pembukaan perusahaan kamu, Saudari Lin, Tapi apa?" Lin bertanya dengan indah. Ye Kui bingung, jika hanya Tuan Wang yang datang, tidak perlu membuat acara sebesar itu, bukan? Mungkinkah dia juga memanggil teman-temannya? Lin dengan indah bicara, "Tuan Wang sederhana dan rendah hati, dia memiliki banyak teman di dunia bisnis. Mungkin dia memanggil beberapa dari mereka untuk membantu mendukung acara tersebut, bagaimanapun juga, kamu telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya." Saat mereka berbicara, iring-iringan mobil besar itu perlahan-lahan berhenti di pintu masuk rombongan. Pintu mobil pertama terbuka dan 2 orang turun dari dalamnya. Tuan Wang dan cucunya, Wang Xuan. Ye Kui dan Lin Indah buru-buru maju untuk menyambut mereka. "Pak Tua Wang, selamat datang." Ye Kui bicara dengan sopan. Tuan Wang, berwajah merah dan dalam semangat yang luar biasa, bicara sambil tersenyum, "Ye kecil, setelah saya menerima pesan teks kamu tadi malam, saya menelepon beberapa teman lama saya. Mereka semua ada di sini hari ini. Agak ramai, jadi kamu dan Lin tidak perlu membuat pengaturan khusus, cukup cari tempat duduk untuk mereka." "Baiklah Tuan Lin, kamu harus segera memerintahkan anak buah kamu untuk mencetak lebih banyak kontrak. Semua teman lama saya ada di sini hari ini dengan pesanan." Lin dengan penuh rasa syukur bicara, "Tuan Wang, terima kasih. Ini hanya tunjuk tangan, kamu tidak perlu bersikap sopan, Tuan Lin." Tuan Wang bicara sambil tersenyum, "Ye kecil menyelamatkan hidup saya tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk membalasnya. Sekarang mengizinkan saya melakukan sesuatu adalah tekamu kepercayaan pada saya dan suatu kehormatan bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, Ye kecil, Tuan Lin, saya akan memperkenalkan Wang Xuan kepada teman-teman saya." Penatua Wang selesai dan mengedipkan mata kepada Wang Xuan. Wang Xuan mengerti dan mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan, dan seketika, pintu 100 Rolls-Royce terbuka pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang keluar dari dalam semuanya mengenakan setelan jas. Udaranya luar biasa. Para reporter media yang bermata tajam segera mengenali identitas orang-orang ini. Yang mengenakan jam tangan emas besar itu adalah pemilik Harmony Finance, yang bernilai miliaran. Yang memakai setelan jas putih itu adalah pemilik Lotus Pharmaceutical Group, yang baru-baru ini masuk dalam daftar orang kaya Forbes dan bernilai 9 miliar. Dan pria gemuk botak itu adalah Presiden Kiming Technology, yang bernilai 10 miliar dolar.
Petik 2, tanpa kecuali. Mereka semua adalah bos-bos besar, masing-masing bernilai miliaran, bahkan puluhan miliar. Jangan melihat mereka sebagai bos besar yang tinggi dan perkasa di depan orang luar, dengan pengkampungan tak terbatas. Tetapi pada saat ini, di depan Ye Kui dan Lin Indah, mereka tidak memiliki pendirian sama sekali. Mereka seperti siswa sekolah dasar, membentuk antrean panjang dan berjabat tangan dengan Ye Kui dan Lin Indah secara bergantian. Sikap mereka sangat hormat. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengantarkan pesanan di tempat setelah mereka selesai berjabat tangan. Cao Yao dari Hongda Real Estate, selamat kepada Tuan Lin atas pembukaan perusahaan barunya dan memberikan pesanan sebesar 100 juta. Pei Wei dari Dasen Culture, mengucapkan selamat kepada Tuan Lin atas pembukaan perusahaan barunya dan memberikan pesanan sebesar 100 juta. Aurora Media Yang San, mengucapkan selamat kepada Tuan Lin atas pembukaan perusahaan barunya dan mengirimkan pesanan senilai 100 juta. Petik 2, masing-masing bos, mengirim 100 juta pesanan. Dengan kata lain, perusahaan farmasi Lin yang luar biasa ini telah meraup 10 miliar pesanan bahkan sebelum perusahaan ini resmi dibuka. Melihat pengkampungan ini, wajah Su Minghui sangat muram. Dia berpikir bahwa dengan membuat beberapa trik kecil dan tidak mengizinkan media dan tamu untuk hadir, dia bisa membuat Lin Indah menjadi lelucon di mata dunia. Kemudian, menemukan cara untuk menghabisi Ye Kui, Lin Indah akan jatuh ke dalam pelukannya setelah kehilangan Ye Qiu. Tetapi tidak pernah dia menyangka bahwa tidak hanya media nasional yang datang hari ini, tetapi juga begitu banyak tamu, dan para tamu ini juga memberi Lin Indah pesanan 10 miliar dolar. Su Minghui hampir meledak karena marah. Namun, yang paling membuatnya marah adalah langkah Master Wang. Setelah bos besar ini mengirimkan pesanan mereka, Master Wang bicara sambil tersenyum, "Tuan Lin, saya juga memiliki pesanan untuk dikirimkan." Setelah mengatakan ini, dia memberikan pekampungan kepada Wang Xuan. Wang Xuan bicara dengan suara lantang, keluarga Wang dari Jiangsu mengucapkan selamat kepada Tuan Lin atas pembukaan perusahaan barunya, dan dengan ini mengirimkan pesanan sebesar 3 miliar dolar. Seluruh ruangan menghirup napas dingin. Wajah Su Minghui membiru, matanya menatap Penatua Wang, ingin membongkar orang tua ini. Keluarga Wang dari Jiangsu, aku akan mencatatnya. Beraninya kamu melawanku, kamu benar-benar telah memakan nyali beruang dan macan tutul. Dewa tua, tunggu aku, ketika aku kembali ke ibu kota, aku akan menghancurkan keluarga Wangmu. Su Minghui mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengumpat di dalam hatinya. Setelah memanen puluhan miliar pesanan dalam sekali jalan, Lin dengan indah tersenyum seperti bunga dan bicara kepada Penatua Wang dan para bos besar yang hadir. "Terima kasih banyak, Penatua Wang dan semua bos yang telah mendukung saya, silakan duduk." Kata-kata itu jatuh. Sun Mengji dan staf segera memimpin orang-orang ini untuk duduk di meja tamu. Begitu mereka pergi, Lin dengan indah bicara kepada Ye Kui. "Kali ini, saya benar-benar berhutang budi pada Wang Lao." Ye Kui bicara, "Saudari Lin, mari kita cari waktu nanti untuk mengunjungi Tuan Wang." Lin Indah menganggukkan kepalanya dan setuju. Lagi pula, jika tidak ada Tuan Tua Wang, maka tidak akan ada puluhan miliar pesanan. Setelah beberapa saat, Bai Bing datang. Bai Bing memiliki riasan wajah yang memukau, rambutnya terselip di belakang kepala, dan dia mengenakan setelan putih di atas dan celana jeans ketat di bawahnya, dengan sepatu hak tinggi, membuat kakinya yang indah terlihat panjang dan lurus. Hanya saja, wajahnya masih dingin dan acuh tak acuh, seperti seorang ratu. Melihat Bai Bing dan Ye Kui saling menatap, Su Minghui kembali kesal di dalam hatinya. Rumput, mengapa semua wanita cantik menyukainya? Setelah Lin berbicara dengan indah dengan Bai Bing, dia melirik arlojinya dan bertanya pada Ye Kui, "Apakah ada tamu lagi?" "Sudah hampir waktunya. Jika tidak ada tamu, maka saya akan mempersiapkan upacara pembukaan." Ye Kui bicara, "Seharusnya tidak ada lagi tamu, bersiaplah untuk upacara." "Oke." Lin hendak pergi ketika tawa dingin Su Minghui terdengar. "Tuan Lin, saya tidak menyangka itu akan terjadi. Tapi lingkaran kontak kamu cukup luas. Sangat disayangkan bahwa meskipun orang-orang ini memiliki sedikit uang,
ketika kamu melihat seluruh negeri, mereka masih belum berada di atas panggung. Tuan Lin, karena kamu sangat berkuasa, mengapa kamu tidak mengundang beberapa petinggi untuk datang dan mendukung kamu? Sebelum Su Minghui dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, suara menggelegar keras datang dari langit. Gemuruh. Selusin helikopter berwarna kamuflase tiba-tiba muncul di langit di atas, mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah helikopter militer. Seketika, suasana menjadi panik. Ada apa dengan semua helikopter tempur itu? Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah ada yang melakukan kejahatan? Ketika Su Minghui melihat pengkampungan ini, pertama-tama dia terkejut, lalu tersenyum. Tuan Lin, pesawat-pesawat tempur ini tidak mungkin diundang oleh kamu, bukan? Lihat formasi ini untuk menangkap seseorang. Saya tidak tahu, bandit tangguh macam apa yang sebenarnya menyiagakan begitu banyak helikopter. Saat Su Minghui berbicara, dia melirik Ye Kui dan terus tertawa. Jenderal Lin, jika saya ingat dengan benar, Ye Kui sepertinya adalah master dari Sekte Naga, bukan? Apakah menurut kamu orang-orang militer datang ke sini untuk menangkapnya? Diam, Lin dengan indah menegur dengan suara dingin. Su Minghui tidak hanya diam, tetapi senyum di wajahnya semakin mengembang saat dia bicara. Tuan Lin, kamu menolak lamaran saya demi Ye Qiu. Sayang sekali Ye Kui akan segera ditangkap. Dia adalah master dari Sekte Naga, jika dia ditangkap oleh militer, dia akan memakan peluru atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, hahaha. Su Minghui tertawa tak terkendali. Ye Kui, apa yang terjadi? Lin bertanya dengan bisikan yang indah. Ekspresinya sedikit tegang, dan dia juga khawatir orang-orang dari militer ini datang untuk Ye Qiu. Saudari Lin, jangan khawatir. Ye Kui memberi Lin tatapan meyakinkan yang sangat indah. Dia sudah lama melihat bahwa helikopter ini berasal dari istana dunia bawah. Su Minghui tertawa muram, cek, layak menjadi penguasa Sekte Naga, militer akan datang untuk menangkapmu, dan kamu masih bisa tetap tidak berubah. Ketenangan ini benar-benar membuatku mengagumi. Ye Kui memutar kepalanya dan menatap Su Minghui, apakah kamu benar-benar pewaris keluarga Su di ibu kota? Su Minghui dengan bangga bicara, tentu saja. Saya tidak berpikir kamu terlihat seperti itu. Ye Kui bicara, keluarga Su setidaknya adalah keluarga kelas 2, saya tidak bisa mengerti bagaimana keluarga sebesar itu menghasilkan orang bodoh sepertimu. Siapa yang kamu sebut terbelakang? Mata Su Minghui melotot dan dia akan marah, lalu dia tertawa lagi, lupakan saja, tuan muda ini tidak akan biasa saja denganmu. Lagi pula kamu akan segera ditangkap. Nak, kamu sudah mati. Ye Kui menatap Su Minghui dengan mata orang bodoh dan bicara, mungkin, militer tidak ada di sini untuk menangkap saya, mungkin mereka di sini untuk mengadakan pertunjukan. Untuk pamer, hahaha, Su Minghui tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar dari matanya dan bicara, terima kasih telah memikirkan hal itu, militer memberi kamu pertunjukan, kamu pikir kamu adalah orang penting di militer. Kamu hanya seorang gangster. Orang seperti kamu harus dihukum oleh semua orang. Ye Kui menggelengkan kepalanya, tidak mau repot-repot memperhatikan Su Minghui. Melihatnya seperti ini, Su Minghui bahkan lebih sombong. Kenapa kamu diam? Apakah aku benar? Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kataku dengan orang bodoh. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menatap ke langit. Pada saat ini, sebuah helikopter bersenjata perlahan turun. Momen lain berlalu. Pintu helikopter terbuka dan tak lama kemudian, dua sosok atletis dengan cepat meluncur menuruni tali ke tanah. Mereka bersenjata lengkap, mengenakan seragam loreng dan membawa senjata di punggung. Tang Fei, Malam Naga. Su Minghui mengenali identitas kedua orang ini dan tersenyum lebar hingga mulutnya menjadi bengkok saat ia bicara kepada Ye Kui. Nak, apakah kamu tahu siapa mereka? Mereka berasal dari Istana Dunia Bawah. Apakah kamu tahu untuk apa Istana Raja Dunia Bawah? Kuberitahu, Hades adalah pasukan khusus paling misterius di militer, semuanya terlatih untuk berperang, dan misi utama mereka adalah menangkap orang-orang jahat sepertimu. Sebelum kata-kata Su Minghui jatuh, dia melihat Tang Fei dan Long Night melangkah di depan Ye Qiu. Kemudian,
keduanya berdiri tegak dengan kedua kaki pada saat yang sama dan memberi hormat militer kepada Ye Qiu. Apa-apaan ini? Mengapa mereka ingin Ye Kui memberi hormat? Sebelum Su Minghui bisa bereaksi, dia melihat bahwa Ye Kui juga mengangkat tangan kanannya dan membalas hormat militer. Apa? Anak ini adalah anggota militer. Su Minghui sedikit tercengang. Tang Tua, mengapa kamu membawa begitu banyak orang bersamamu? Ye Kui menunjuk ke helikopter yang melayang di langit dan bicara sambil tersenyum. Mereka membuat semua orang takut. Tang Fei melirik para tamu dan meminta maaf. Maaf, saya tidak bijaksana. Saya sudah berada di pesawat ketika saya menerima telepon dari Dewa Perang. Orang-orang ini semua sedang dalam misi ke barat daya dengan saya dan kebetulan melewati Jiangsu, jadi mereka ikut. Ketika Tang Fei selesai, tatapannya tertuju pada wajah Lin yang sangat cantik dan bicara, "Jenderal Lin, Dewa Militer memintaku untuk meminta maaf padamu atas namanya. Kaki orang tuanya tidak nyaman, jadi dia tidak bisa berada di sana untuk memberi selamat padamu secara pribadi. Tolong jangan salahkan dia. Selain itu, Istana Dunia Bawah kami akan membeli 10 miliar dolar obat-obatan dari perusahaan farmasi kamu. Kontraknya telah dikirim ke email kamu. Berbaliklah dan lihatlah, jika tidak ada masalah, kamu tangani." Suara Tang Fei tidak kecil, seluruh ruangan mendengarnya. Seketika itu juga, ada gelombang kecemburuan. Istana Dunia Bawah sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk membeli obat-obatan dari perusahaan Lin Indah, dan itu adalah pesanan besar sebesar 10 miliar dolar, yang berarti Lin Indah akan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan Istana Dunia Bawah di masa depan, dan Lin Indah dapat menghasilkan banyak uang. Yang terpenting, dengan hubungan ini, Istana Hades akan melindungi Lin Indah. Siapa yang berani menyentuh Lin Indah dengan mudah di masa depan? Su Minghui merasa seolah-olah dia telah disambar petir dari surga, pikirannya berdengung. Beberapa menit yang lalu, dia masih menertawakan Ye Kui. Mengira Ye Kui akan ditangkap oleh Istana Dunia Bawah, siapa sangka kenyataan akan memberinya tamparan keras di wajahnya. Keluarga Su mereka juga ingin bekerja sama dengan Istana Dunia Bawah, namun, setelah menggunakan banyak koneksi, mereka gagal menyelesaikannya. Tapi bagaimana dengan Lin Indah? Bahkan sebelum perusahaan itu dibuka, Istana Dunia Bawah telah mengambil inisiatif untuk mengirim pesanan 10 miliar dolar. Atas dasar apa? Iri hati, kecemburuan, kemarahan, ketidakpercayaan, segala macam emosi mengalir deras dalam benaknya dan Su Minghui hampir tercekik. Ye Kui, Long Night dan saya memiliki misi yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda, jadi kami akan pergi dulu. Tang Fei kemudian bicara kepada Lin Indah, "Tuan Lin, semoga kamu beruntung dalam membuka bisnis dan kemakmuran kamu." "Terima kasih." Lin dengan indah tersenyum dan berterima kasih padanya. Long Night bicara, "Kakak ipar, saya berharap kamu dan bos menikah lebih awal dan memiliki 100 anak, selamat tinggal." Kedua pria itu datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, selusin helikopter dari Istana Dunia Bawah pergi dan suasana kembali tenang. Sudah hampir waktunya, bersiap-siaplah untuk upacara pembukaan. "Saudari Bing, ayo ke barisan pertama." Lin bicara dengan indah, memegangi Bai Bing dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Ye Kui tiba-tiba berbicara. Lin berbalik dan menatap Ye Kui dengan bingung. "Ada apa?" Ye Kui menunjuk tangannya dan bicara, "Sepertinya ada tamu lain yang datang." Lin mendongak dan melihat sebuah sedan Audi A8 melaju. Dia sengaja melirik plat nomornya dan menemukan bahwa itu sangat biasa, hanya plat nomor dari ibu kota. Mungkinkah orang yang berada di dalam mobil itu berasal dari ibu kota? Mungkinkah orang itu? Mobil Audi berhenti di depan rombongan. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria parubaya berusia 40-an melangkah keluar dari dalam. Dia sedikit gemuk, mengenakan setelan zongsan dan tersenyum, memberinya aura yang sangat elegan. Seketika, seluruh ruangan menjadi terkejut. Para reporter di antara hadirin, bahkan bergegas menghampiri dan mengambil bidikan liar pria parubaya itu. Setelah melihat pria parubaya ini, pupil mata Su Minghui menyusut dengan hebat. "Orang terkaya di Wak kamu, Ye Wu Wei. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia juga datang untuk mendukung pertunjukan Lin yang luar biasa?"
Lin Indah terdiam sejenak setelah melihat Ye Wu Wei dan bertanya pada Ye Kui, kamu mengundangnya? Ye Kui menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu bagaimana dia bisa datang? Tidak yakin. Ye Kui memang tidak jelas, karena dia tidak mengirim pesan kepada Ye Wu Wei sama sekali. Setelah Ye Wu Wei keluar dari mobil, tatapannya menyapu sekeliling dan akhirnya bertumpu pada wajah Ye Qiu. Matanya rumit, senang dan dengan beberapa perasaan. Lalu, Ye Wu Wei berjalan mendekat. Ye Kui menemukan bahwa wajah Ye Wu Wei sedikit mirip dengan Ye Dabao, tetapi ketika dia berjalan, gaya berjalannya tenang dan mantap, sangat mirip dengan seorang jenderal yang hebat. Ini adalah paman kedua saya. Ye Kui sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa pertama kali dia bertemu Ye Wu Wei akan berada di kesempatan seperti itu. Segera setelah itu, Ye Wu Wei berjalan ke arah Ye Qiu. Halo, Sekte Master Ye. Ye Wu Wei tidak memanggil Ye Kui dengan namanya, dan membuka mulutnya untuk memanggil Ye Kui sebagai penguasa Sekte Naga. Ye Kui tahu bahwa di depan umum, Ye Wu Wei tidak ingin mengungkapkan hubungan Ye Kui dengan keluarga Ye. Salam, Ye Kui berinisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya. Ye Wu Wei mengambil tangan kanan Ye Kui dan menatap wajah Ye Kui, sedikit kegembiraan muncul di matanya, bicara, suka, terlalu suka. Ye Kui mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Wu Wei adalah bahwa dia sangat mirip dengan Ye Wu Shuang. Apa yang membawamu ke sini? Ye Kui bertanya, Tuan Ye, kamu tidak cukup kejam, kamu bahkan tidak mengundangku ke pembukaan perusahaan baru pacarmu, apakah kamu membenciku? Ye Wu Wei tertawa, sebenarnya, saya datang ke Jiangsu untuk berbisnis, dan kebetulan saya mendengar tentang pembukaan perusahaan pacar kamu, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang. Ye Kui bertanya, apakah kamu melakukan perjalanan jauh? Tidak lama, belasan jam, kata Ye Wu Wei, tiba-tiba tersenyum, bagus, Tuan Ye, kamu benar-benar menetapkan kata-kata saya. Faktanya, bahkan jika Ye Kui tidak bertanya, dia bisa melihat bahwa Ye Wu Wei telah datang jauh-jauh dari ibu kota. Dia memperhatikan bahwa kantung di bawah mata Ye Wu Wei agak besar dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, jadi dia jelas belum beristirahat dengan baik. Ye Kui segera menyalurkan gelombang energi internal dari telapak tangannya ke tubuh Ye Wu Wei, dan seketika, Ye Wu Wei hanya merasakan semangatnya terangkat. Terima kasih. Ye Wu Wei mengucapkan terima kasih. Ye Kui bicara, seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini. Ye Wu Wei bertanya, Tuan Ye, apakah kamu punya waktu nanti? Mari kita bicara. Ye Kui bicara, setelah upacara pembukaan, apakah tidak apa-apa? Tentu. Ye Wu Wei tersenyum, tatapannya tertuju pada Bai Bing lagi dan tersenyum. Nak, kenapa kamu tidak menyapaku? Apa kamu tidak mengenalku? Bai Bing buru-buru menyapa, halo, Paman Ye. Ye Wu Wei bicara, aku ingat ketika Jenderal Tua Bai membawamu ke rumah kami untuk bermain. Kamu masih kecil, dalam sekejap, kamu sudah sangat besar, waktu benar-benar seperti air, waktu berlalu seperti anak panah. Ye Wu Wei meratap dan menambahkan, sebelum saya datang ke Jiangsu, saya pergi mengunjungi Jenderal Tua Bai. Kesehatan Jenderal Tua Bai sangat baik, gadis. Kamu tidak perlu khawatir, bekerjalah di Jiangsu tanpa khawatir. Bai Bing bicara, terima kasih, Paman Ye. Pada saat itulah mata Ye Wu Wei tertuju pada tubuh Lin yang sangat indah. Itu juga pertama kalinya Lin yang sangat cantik bertemu dengan Ye Wu Wei, dan dia tahu hubungan antara Ye Kui dan Ye Wu Wei, jadi dia sedikit gugup. Liang Long. Baru setelah itu tiga kata keluar dari mulut Ye Wu Wei, tidak apa-apa. Baru pada saat itulah Lin merasa tenang, dia tahu bahwa dia mendapat persetujuan keluarga Ye. Kemudian, Ye Wu Wei menambahkan, Tuan Lin, saya berharap yang terbaik untuk kamu dengan pembukaan perusahaan baru kamu. Saya tidak membawa hadiah apapun, jadi saya akan memberi kamu pesanan 50 miliar. Boom! Dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar. 50 miliar pesanan. Terlebih lagi, itu disampaikan oleh Ye Wu Wei sendiri. Para tamu yang hadir hampir saja tercengang. Kekayaan dan kemurahan hati yang luar biasa. Layak menjadi orang terkaya, untuk mengajukan penawaran adalah hal yang besar.
Tuan Lin telah menghasilkan keuntungan besar kali ini. Orang harus tahu bahwa Lin dengan sangat baik mendapat pesanan 10 miliar dari Istana Dunia Bawah sebelumnya, serta Tuan Wang dan teman-temannya, yang juga mengirim lebih dari 10 miliar. Itu lebih dari 20 miliar. Sekarang dengan pesanan 50 miliar dari Ye Wu Wei, itu berarti perusahaan Lin Indah telah mencapai lebih dari 70 miliar aset bahkan sebelum dibuka secara resmi. Lebih dari 70 miliar dolar, orang biasa tidak akan berani memikirkannya. Semua orang di ruangan itu menyadari sesuatu, mereka telah menyaksikan kelahiran sebuah grup farmasi raksasa. Nama besar Lin yang sangat indah dan Oriental Pharmaceutical Group pasti akan bergema di seluruh negeri setelah hari ini. Lin juga tertegun. Dia menduga bahwa Ye Wu Wei akan datang dengan hadiah yang berat, bagaimanapun juga, Ye Wu Wei adalah paman kedua Ye Qiu. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa tawaran Ye Wu Wei adalah 50 miliar? Tuan Ye, terima kasih. Terima kasih. Lin Indah adalah seseorang yang telah melihat pemkampungan besar, dan meskipun dia dalam suasana hati yang gembira saat ini, dia masih mempertahankan tampilan yang mendung dan ringan. Ye Wu Wei tersenyum dan bicara, tidak perlu berterima kasih, selain pesanan ini, saya telah memutuskan bahwa grup Ye akan bekerja sama dengan grup kamu untuk waktu yang lama di masa depan. Apakah kamu membutuhkan uang atau teknologi? Selama grup Y kami memilikinya, kami dapat mendukung kamu tanpa syarat. Tuan Lin, saya harap kita memiliki kerja sama yang baik. Lin dengan indah menganggukkan kepalanya dengan berat. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan Ye, hampir waktunya untuk upacara pembukaan. Mari saya antar kamu ke kursi tamu. Oke, Ye Wu Wei selesai berbicara dan bersiap untuk mengikuti Lin Indah ke kursi tamu. Tepat pada saat itu, Su Minghui berhenti di depannya. Tuan Lin, silakan tinggal. Su kecil, Ye Wu Wei mengenali Su Minghui dan bertanya, mengapa kamu di sini? Tuan Ye, grup Su kami juga bekerja sama dengan grup Lin. Su Minghui selesai dan menatap Lin dengan indah, dengan beberapa sentuhan menyenangkan di alisnya. Tuan Lin, kami sepakat kemarin untuk kamu tangani kontrak pada upacara pembukaan hari ini. Kamu bisa mengaturnya nanti, saya sudah membawa kontraknya. Alasan mengapa Su Minghui mengubah sikapnya adalah karena matanya memerah setelah melihat begitu banyak pesanan. Dia tahu bahwa jika dia terus bekerja dengan Lin Indah, maka Sus Group juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lin Indah tersenyum dingin dan bicara, saya tidak bisa memanjat terlalu tinggi untuk grup Su kamu, tidak perlu kamu tangani kontrak. Su Minghui cemas, Tuan Lin, kita sudah sepakat kemarin, kamu tidak bisa mengingkari janji kamu. Jepret, Ye Kui menampar Su Minghui dan mengumpat, kamu benar-benar bodoh, banyak omong kosong. Setelah menamparkan Su Minghui, Ye Kui bicara kepada Lin Indah, Saudari Lin, ayo kita adakan upacara pembukaan. Lin Indah mengangguk dan memimpin Ye Wu Wei dan yang lainnya untuk duduk di barisan pertama, lalu memberikan pekamungan ke Sun Mengjie. Upacara pembukaan secara resmi dimulai. Sun Mengjie bertindak sebagai Master of Ceremonies dan setelah mengucapkan beberapa patah kata di atas panggung, ia mengundang Ye Wu Wei dan Dokter Nasional Sein Li Chunfeng, Master Wang sebagai perwakilan tamu, ke atas panggung untuk berpidato. Setelah itu, Dong Si, perwakilan media, naik ke atas panggung untuk berbicara. Segera setelah itu, Sugar naik ke atas panggung dan menyanyikan 3 lagu lagi, membawa suasana ke puncaknya, klimaks. 1 jam berlalu, upacara pembukaan telah berakhir, dan hanya tersisa bagian terakhir, yaitu upacara pemotongan pita. Tepat pada saat itu, sebuah taksi berhenti di pintu masuk rombongan dan seorang pemuda berwajah gagah turun dari dalamnya. Pemuda itu memegang sebuah kotak kayu persegi panjang di tangannya dan mengatakan sesuatu kepada petugas keamanan, yang segera berlari ke sisi Ye Kui dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Ye Kui segera bangkit dan datang ke depan pemuda itu. Halo, saya Ye Qiu. Ye Kui memperkenalkan dirinya. Halo Tuan Ye, saya Huang Wei, dari Biro Keamanan, dan saya diperintahkan oleh Tetua Tang untuk memberikan barang ini kepada kamu. Ketika pemuda itu selesai berbicara, dia menyerahkan kotak kayu di tangannya kepada Ye Qiu. Ye Kui membukanya dan melihatnya,
sambil bicara dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, saudaraku. Tuan Ye, terima kasih kembali. Saya harus kembali ke Patua Tang untuk meninjau pesanan saya. Sampai jumpa." Pemuda itu masuk ke dalam taksi dan pergi dengan tergesa-gesa. Ye Kui kembali ke tempat duduknya, menyerahkan kotak kayu itu kepada Lin Indah dan bicara, "Saudari Lin, kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada publik tentang perubahan nama perusahaan." Lin Indah mengambil kotak kayu itu, membukanya dan melihatnya. Kejutan yang kuat muncul di wajahnya, lalu bicara dengan gembira, "Ini adalah harta karun. Sayang, aku sangat mencintaimu. Aku sudah memutuskan, aku akan meminta saudari Wan dan Bai Bing untuk melayanimu bersama malam ini." Bai Bing duduk di samping Lin Indah, dan ketika dia mendengar kata-kata Lin Indah, dia dengan dingin mendengus kuku. "Ayolah Bai Bing, jangan berpura-pura di depanku. Kamu pikir aku tidak tahu kalau wanita sepertimu yang terlihat dingin dan sedingin es itu sebenarnya membosankan kata Lin Indah sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita berempat bermain bersama malam ini?" Bai Bing bicara dengan wajah tegas, "Aku tidak tertarik." Lin bicara, "Bahkan jika kamu tidak tertarik, lebih baik memiliki lebih sedikit orang, sehingga saya dan saudari Wan akan lebih nyaman." Bai Bing bicara dengan suara dingin, "Lin Qian, kupikir kamu benar-benar rubah di kehidupan terakhirmu." LOL. Lin yang sangat cantik tertawa dan kemudian membawa kotak kayu itu ke atas panggung. "Salam, teman-teman, semuanya." Mengendarai 8 arah mata angin dan sebagai jawaban atas harapan semua orang, hari ini, di hari yang menggembirakan ini, grup pengobatan oriental akhirnya mengadakan pembukaan. Pada saat ini, ada begitu banyak teman yang menang dan penuh sesak, dan saya merasa sangat terhormat dengan kedatangan semua tamu dan teman-teman media. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Mulai hari ini, perusahaan induk dari grup farmasi Oriental, Grup Lin, telah resmi berganti nama menjadi Grup Oriental. Untuk itu, saya secara khusus mengundang sosok misterius untuk membantu kami menuliskan papan nama grup untuk Grup Oriental, jadi silakan lihat. Saat Lin berbicara dengan indah, dia membuka kotak kayu dan mengeluarkan sebuah gulungan dari dalamnya. Gulungan itu dibentangkan. Hal pertama yang muncul di atas kertas beras adalah 4 kata besar dengan tinta tebal. Grup Oriental. Keempat karakter itu pucat dan kuat, dan goresannya meteorologis. Di samping 4 karakter besar, terdapat 8 karakter yang lebih kecil. Matahari terbit di timur, naga terbang di 9 langit. Bertuliskan, Tang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tampak bingung. Siapa yang menulis prasasti ini? Kenapa namanya hanya tersisa 1 kata? Tulisannya sangat kuat dan menembus kertas, dan sekilas terlihat seperti tulisan dari tangan yang terkenal. Saya berani menyatakan bahwa orang yang menulis karakter ini pasti orang besar dalam dunia kaligrafi. Tiba-tiba, saya mendengar Ye Wu Wei bicara, "Tulisan ini bukan dari tangan seorang kaligrafer." "Oh, Presiden Ye, apakah kamu tahu siapa yang menulis tulisan ini?" Seseorang bertanya. Ye Wu Wei menjawab, "Itu ditulis oleh Tang Lao." "Apa, Tang Lao yang menulisnya?" Orang-orang di ruangan itu tidak bisa mempercayainya. "Saya mengenalinya, itu memang tulisan tangan Donald. Dong Si, pembawa acara kamera pengintai, bicara, tahun lalu, Tang Lao juga memberi kami sebuah tulisan di kamera pengintai, dan tulisan tangannya persis sama." Kepala Surat Kabar Nasional juga bicara, "Benar, kami menerbitkan sebuah buku tahun ini yang berjudul Masa Muda Tang Lao, dan kami memeriksa banyak informasi dari arsip pada saat itu, di antaranya adalah surat-surat Tang Lao saat dia masih muda. Saya bahkan mengambil fotonya, dan tulisan tangan pada surat-surat itu sama dengan tulisan tangan pada tulisan ini di tangan Tuan Lin. Saya yakin ini adalah tulisan tangan Tang Lao." Kata-kata itu baru saja jatuh. Suara indah Lin di atas panggung terdengar, "Barusan saya mendengar banyak tamu yang menebak-nebak siapa yang menulis tulisan ini. Saya akan memberitahu kamu jawabannya sekarang. Tulisan ini ditulis oleh Tang Lao." His. Mereka semua menarik napas dingin. Satu persatu, mata mereka menatap Lin dengan indah dipenuhi dengan rasa iri. Tuan Lin luar biasa, bisa meminta Penatua Tang untuk menuliskan kata-katanya. Prasasti Penatua Tang,
orang terkaya sendiri, dan Istana Hades mengirimkan perintah, siapa yang berani menyentuh Jenderal Lin di masa depan. Grup Oriental akan melambung tinggi. Selanjutnya, Lin dengan indah mengucapkan beberapa kata terima kasih lagi, dan upacara pembukaan berakhir di sini. Setelah selesai, Lin Indah mengajak para tamu dan mulai berkeliling. Ye Kui dan Ye Wu Wei, di sisi lain, tiba di kantor Lin Indah. Paman dan keponakan duduk berhadapan. Ye Wu Wei memkamung Ye Kui dan bicara, aku ingat ketika kamu lahir, aku bahkan menggendongmu, dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Kamu tidak hanya sudah dewasa, tetapi kamu juga memiliki karir. Jika kakak melihat itu, aku pikir dia akan sangat senang. Ye Kui tersenyum dan bertanya, bagaimana kesehatan orang tua itu? Cukup baik, hanya agak khawatir tentang kamu, selalu mencari kesempatan untuk bertemu, tetapi tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Suara Ye Wu Wei berubah, Ye Kui, tentang masalah Dabao, terima kasih telah berbelas kasihan. Ye Kui tersenyum dan bicara, kita semua adalah keluarga, tidak perlu paman kedua bersikap sopan. Ye Wu Wei menambahkan, saya tidak seperti Lao San adalah seniman bela diri yang hebat dan dapat membantu kamu, sementara saya tidak tahu apa-apa selain bisnis. Ye Qiu, jika kamu butuh uang, kamu selalu bisa meminta. Tidak peduli berapa banyak, selama saya memilikinya, saya bisa memberikan semuanya kepada kamu. Ngomong-ngomong, sebelum datang ke sini, Tuan Tua memintaku untuk menyuruhmu bergegas dan meningkatkan kekuatanmu untuknya. Dia punya firasat bahwa orang-orang dari kota terlarang akan segera keluar dari gerbang. Ye Kui menganggukkan kepalanya, terima kasih Tuan Tua untukku. Aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Ye Wu Wei mengikuti, ada satu hal lagi, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ye Kui bertanya, apa itu? Paman kedua, katakan saja padaku. Jangan marah jika aku memberitahumu. Ye Wu Wei bicara, orang tua itu telah memesankan pernikahan untukmu dan mencarikanmu tunangan.